antara kakak gue satu dan yang lain itu saling menyalahkan kalau ibu meninggal nih gara-gara lu loh gitu. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Yo, balik lagi ke program Titik Koma, yang dimana program ini udah masuk season kedua. Dan seru banget rasanya. Program Titik Koma ini adalah program antara kolaborasi Muda untuk Indonesia dan juga Pijar TV. Dan dimana program Titik Koma ini akan menceritakan cerita dari sobat-sobat muda yang tentunya dimana perjalanan hidupnya dia bertemu dengan Tuhan dan anugerah Tuhan yang mengubahkan hidupnya. Dan program Titik Koma ini bisa Anda saksikan di GoPlay setiap hari Jumat jam 5 sore. Dan seperti kata Tuhan, tidak baik kalau orang itu sendiri saja, tapi ini bukan jodoh saya. Perkenalkan, Danur. Yoi. Boleh Nur dikenalin dulu nih. Oke Dok, thank you. Perkenalkan, nama gue Danur Gali Julianto. Gue asal dari tahu ya logat gue kayak gini, gue pasti dari Sumatera. Bukan. Batak bukan? Bukan. Gue dari Ambon. Aduh, jauh dong. Gue dari Solo. Gue sini merantau, kesibukan sih gue kerja ya, cuman berkomunitas dan bergereja di Muda. Yes. Gitu ya Dok ya? Aman. Oke. Nah Nur, seperti yang teman-teman sudah tahu nih, kalau tema yang lu pilih ini anugerah dalam keluarga. Iya, dalam keluarga. Karena gue lama diproses di dalam keluarga ya Dok. Karena juga gue rasa ada statement ya, keluarga juga bisa membuat kita terluka dan hancur, tapi keluarga juga bisa membuat kita sembuh gitu. Nah hal yang sama juga gue alamin bertahun-tahun di dalam keluarga Dok. Makanya di momen ini gue pengen berbagi, sharing ke teman-teman semuanya apa yang udah gue lewatin bersama Tuhan, khususnya di dalam keluarga gitu Dok. Goks, tadi lu bilang kalau misalnya dalam keluarga lu bisa dibangun dan lu juga bisa hancur. Yes. Emang lu hancur apa sih Nur di keluarga lu? Ya jadi sebenarnya latar belakang keluarga gue nggak kurang sih, maksudnya bapak juga ada, ibu juga ada, cuman kita utuh, cuman komunikasi itu kurang sih Dok. Jadi kayak watak, bukan gue doang, jadi semua anggota keluarga tuh apa ya, kalau bisa dibilang wataknya tuh keras-keras gitu Dok. Jadi sering berbenturan, sering ya cekcok gitu. Aduh, berbenturan biru-biru. Oh iya. Iya, jadi gue memandang keluarga itu dulu sebagai apa ya, kalau bisa dibilang sebagai masalah, sebagai musibah gitulah Dok. Jadi gue nggak mau, gue kalau disuruh milih kayaknya gue nggak mau deh, kayaknya di keluarga ini gue kayaknya kalau boleh sih minta sama Tuhan dipindah gitu. Pindah keluarga. Tapi kan nggak bisa. Ya. Gitu. Nah, tapi kan lu bilang kalau misalnya lu tuh nggak nyaman di keluarga. Nggak nyaman, Emangnya ada apa sih Nur di keluarga lu yang membuat lu akhirnya melabeli keluarga lu tuh keras-keras semua? Iya. Nah, momennya singkatnya sih, gue deket banget sama seorang ibu kan. Seorang ibu, gue hubungannya baik. Nah, cuman gue sebagai anak juga ada momen-momen yang bikin gue kayak jadi anak kayak durhaka nakal gitu ya. Jadi singkatnya nakal ya? Ya dulu pas masih SMK itu ibu gue pernah kan masuk rumah sakit ICU ya, karena jantung koroner tuh. Nah sebelum hari itu, 2 hari sebelum itu tuh ibu gue kayak bingung gitu kan, di saat gue mau ngambil raport Dok. Udah jamnya berangkat harusnya, tapi ibu gue itu nggak ada di rumah. Gue kesel kan, kemana aja nih gitu kan, udah jamnya gitu. Gue nggak tahu tuh ibu gue kemana. Setelah ke sekolah, ibu gue ternyata pas pada saat itu tuh keadaannya lagi nggak sehat juga Dok. Apalagi naik tangga 2 lantai gitu kan. Nah terus singkat cerita ibu gue
sakit setelah 2 hari ngambil rapot gue. Nah gue baru tahu tuh setelah dulu gereja lokal gue itu gembalanya cerita kalau ibu gue tuh ternyata kurang biaya buat ngelunasin si pas pada waktu gue ngambil rapot itu. Nah padahal itu kan baik ya ibu gue ya, gue nggak tahu, gue bentak-bentak ibu gue. Gue bentak-bentak, gue marah sama ibu gue. Nah ternyata alasannya dia gue cari nggak ada itu ternyata dia lagi ngusahain buat yang terbaik buat gue. Nah 2 hari setelah itu dia masuk ICU gara-gara jantung koroner itu yang membuat gue, hati gue hancur. Gila, ibu gue tuh baik banget tapi kenapa gue kayak gini gitu. Nah hubungan gue sama ibu gue nggak ada masalah nih. Nah tapi berbanding terbalik hubungan gue sama bapak gue keras, ngomongnya kadang kasar gitu. Nah gue dulu nggak tahu kalau gimana cara nge-treat bapak gue kan. Ya gue timbul benci, timbul luka itu melalui bapak gue. Puncaknya ketika ibu gue meninggal dulu selama ibu gue masih ada, gue masih aman karena gue masih di-treat sama ibu gue kan. Pas ibu gue meninggal, udah deh rasanya kalau gue boleh bilang keluarga tapi rasanya kayak apa ya, kayak neraka versi bumi kali ya. Jadi kayak aduh kayak nggak ada harmonisnya pisan gitu tipis-tipis. Iya. Jadi gitu Oh jadi akhirnya lu ngerasa ketika lu ketemu ibu lu tuh ngerasa kayak itu surga lu lah ya. Tapi ketika lu ketemu sama bapak tuh kayak yin dan yang ya. Iya. Nah Nur, di posisi apa yang akhirnya lu ngebuat kayak aduh keluarga gue nih kayaknya udah skip dah. Udahlah gue kalau bisa milih keluarga itu ibu gue aja gitu. Iya. Aduh, momennya itu gue hancur banget ya. Bahkan ketika ibu gue nggak ada tuh gue sempat mempertanyakan Tuhan. Dalam artian masa Tuhan nggak tahu sih gue hidup ini yang paling gue butuhin itu seorang ibu. Tapi sampai akhirnya ibu lu udah nggak ada? Ibu gue meninggal tahun 2014 tuh. Ketika ibu meninggal, udah gue kayak hilang harapan gitu Aduh, selama ini kalau disuruh, bahkan kalau gue pernah berandai-andai ya, bahkan kalau gue disuruh milih antara Tuhan sama ibu gue kayaknya lebih milih ibu. Jadi kayak kalau ibu buat agama lu anggotanya. Iya. Jadi sebutuh itulah gue sama ibu gue tuh. Nah jadi itu yang membuat gue akhirnya mulai mempertanyakan Tuhan kan. Nah posisinya gue kan udah ke Bekasi nih udah ngerantau. Nah dulu gue pindah-pindah gereja gitu karena kan gue di gereja lokal terus mulai gereja baru kan. Nah ketemulah waktu itu belum langsung muda sih jadi gue kayak kepo-kepo tentang Bang Radit gitu kan, Bang Radit. Nah waktu itu gue kan punya ketergantungan nih, cowok biasalah pon gitu kan. Nah gue tertarik ketika Bang Radit mulai membahas kayak gitu. Nah ini gue nggak tahu kalau Bang Radit ternyata gembala dan juga sekaligus punya gereja juga kan. Gue mulai kepoin. Nah singkat cerita gue nggak ketemu Bang Radit sih. Gue ketemunya Bang Riko waktu itu di Komsel. Gue kirain Komsel Bekasi itu Freedom, gue kirain itu gereja cabangnya muda yang di Bekasi, cuman enggak. Nah gue mulai kepoin Bang Riko dan Bang Riko nelpon gue kan, bro kalau lu mau join ntar gue kabarin tempatnya di mana, lu kesini aja gitu. Nah uniknya ketika gue datang pertama kali di komunitas itu ternyata di saat yang sama itu sebelum mulai Komsel gue ditelepon kan sama bapak gue tuh, ternyata lagi ada berantem gede tuh di keluarga gue. Jadi kakak gue lagi berantem, ya kalau bisa dibilang itu masalahnya ini sih kayak antara kakak gue satu dan yang lain itu saling menyalahkan kalau ibu meninggal nih gara-gara lu loh gitu. Jadi gue sempet gimana ya, udah ibu nggak ada, sekarang kayak
rasanya keluarga kayak gini gitu. Jadi itu kakak gue sempet memutusin buat pergi dari rumah itu satu keluarga kan. Aduh, gue di situ down banget sih Dok. Nah, gue beruntungnya gue waktu itu ketemu komunitas itu Dok. Gue di Freedom, ya di situ sih gue bisa berani menceritakan ternyata sebenarnya keluarga gue lagi nggak baik-baik aja loh. Gitu Dok. Sebelumnya sih gue nggak pernah cerita sih Dok tentang keluarga gue gimana, ketergantungan gue gimana gitu. Gue nggak ada tempat sih Dok buat itu. Wow, jadi ketika lu ngerasa udah nyokap udah nggak ada, keluarga malah tambah runyam dengan salah-salahan. Tapi di satu titik yang lu ngerasa udah berhenti lu dengan keluarga lu, Tuhan ngasih keluarganya Tuhan ya. Yes. Nah, boleh ceritain nggak, Nur, titik balik lu ketika lu bisa turn back ngelihat kalau Tuhan nggak pernah ninggalin gue lagi, Tuhan ngasih Komal dalam hidup gue lagi dan keluarga jasmani gue. Nah, melalui komunitas itu gue kan mulai rutin ya ngikut gitu, datang. Nah, sebenarnya ekspektasi gue sih sebelumnya gue mau lepas dari ketergantungan gue sih Dok, kejatuhan gue. Cuman dalam prosesnya ternyata Tuhan pengen gue juga nggak sekedar bebas dari ketergantungan, tapi gue juga mau berdiri buat keluarga gue gitu. Nah, dulu gue memandang keluarga gue tuh ya itu tadi Dok, sebuah musibah atau masalah gitu. Cuman ketika gue tahu keluarga Tuhan dan Tuhan kasih keluarga Tuhan buat gue itu, gue jadi pelan-pelan mulai apa ya, Tuhan tuh mulai rubah cara pandang gue gitu Dok tentang keluarga. Yang dulunya gue kayak malas-malasan sama keluarga, gue tuh ada di posisi kalau misalkan libur kantor mudik gitu kan, gue pulang tuh Dok. Gue ada di momen ketika kalau mudik itu kan yang dirindukan orang-orang semuanya kan, ketemu sama keluarga gitu. Tapi yang gue dapet ketika setelah ibu gue meninggal itu, nggak tahu nih keluarga gue tahu apa enggak, ada di momen gue kayak di kamar mandi atau gue di kamar gitu, gue nangis Dok malah. Karena apa? Karena harusnya nggak gini yang gue dapetin gitu. Tapi pada saat itu kayak mengecewakan banget gitu loh Dok. Kayak kok seperti ini Tuhan, kok rasanya ini nggak adil gitu. Nah, cuman ya berjalannya proses, gue mulai pulih, khususnya sama bapak gue sih Dok. Dulu kalau bisa dibilang gue tuh kalau disuruh milih ya, kalau kamu mending mana, ibu nggak ada duluan atau bapak nggak ada duluan. Aduh, itu gue mendingan lebih butuh ibu. Cuman ternyata itu sekarang berbalik Dok. Melalui komunitas itu gue mengenal bahwa dulu cinta yang gue kasih buat ibu itu sekarang gue bisa katakan sama besar Dok yang gue kasih buat bapak gue. Jadi waktu itu gue ada dorongan ketika pulang kampung kan, Bang Riko kan sering ngomong ya kalau kita harus berdiri, kita harus mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita gitu. Nah, awalnya sih itu sih Dok. Jadi gue menyadari kalau gue sih bobrok gitu, gue hancur, tapi Tuhan masih mengizinkan gue buat bahkan nggak menyembah Dia doang Dok. Jadi buat jadi alatnya Dia gitu di keluarga gue. Itu yang bikin gue hancur dan sekaligus buat gue kekuatan juga. Nah, waktu pulang ke Solo, gue tuh kayak ada dorongan buat ngedoain bapak gue Dok. Dan itu akhirnya? Iya. Nah, itu belum pernah gue lakuin sih selama gue hidup tuh, belum pernah gue lakuin. Nah, ketika itu gue bilang sama bapak gue izin, boleh nggak gue doain gitu. Nah, terus iya panggilan dulu gue. Nah, itu mungkin supaya hubungan gue makin akrab ya. Dulu gue juga manggil ya kayak sewajarnya gitu, teman. Akhir-akhir setelah gue pulih tuh gue makin akrab sama bapak gue. Nah, waktu itu gue peluk bapak gue minta maaf sama dia, dan gue doain, gue perkatakan berkat buat dia. Gue nangis dan dia nangis Dok, dan kita nangis-nangisan waktu itu. Waduh, gemes banget. Iya, jadi itu hal yang mungkin itu titik balik gue ya Dok. Gue bisa nggak sekedar mengampuni bapak gue, tapi gue juga
mau berbagi doa dan gue mau memberkati dia gitu Dok. Mantap. Nah, buat teman-teman pijar, mau ngasih tahu nih kalau kita udah mendatangkan keluarga Danur di sana. Enggak. Jadi seru banget nih kalau misalnya Danur tuh dia kalau cerita tentang keluarga, dia adalah orang yang mau berdiri buat keluarga. Yes. Nah Nur, kebenaran apa yang sampai akhirnya lu membuat diri lu tuh bisa untuk berdiri buat keluarga? Kebenaran apa yang terus kayak, aduh gue kalau inget ini gue mau terus berdiri nih buat keluarga gue? Iya, gue dibukakan sebuah pemikiran ini Dok, kalau keluarga itu kan yang ngasih Tuhan ya, yang pertama kali. Kita bisa nggak sih milih keluarga mau di keluarga mana, kan nggak bisa ya. Nah gue sadar ternyata keluarga itu selain hidup dan anugerah Tuhan tuh, keluarga itu yang Tuhan kasih khusus istimewa buat kita Dok. Kita nggak bisa milih, masa iya sih Tuhan ngasih keluarga, ngasih hadiah yang buat kita tapi ngasihnya kayak iseng-iseng, kan nggak mungkin Dok. Pasti ada purpose-nya Tuhan yang besar buat kita kan. Nah makanya itu gue sadar ketika gue dapet mindset itu, gue gue dibukakan kalau gue harus mulai berdiri nih buat keluarga gue, karena ini Tuhan yang ngasih nih. Kalau Tuhan yang ngasih, nggak mungkin Tuhan sembarangan ngasih buat kita. Nah kalaupun gue dalam perjalanannya gue jatuh bangun dan gue mungkin masih ada gagal mengasihinya, ada momen-momen tertentu yang gue nggak kuat, it's okay gitu. Ya itu proses, tapi gue berani bilang kalau gue mau berdiri buat keluarga gue gitu. Jadi lu menyadari bahwa di setiap keluarga itu ada purpose dari masing-masing orang. Iya. Gokil. Nah Nur, kalau misalnya 3 kata ketika lu ngeliat bokap lu sekarang, apa yang akan lu apa 3 kata yang menggambarkan bokap lu? Sayang dia banget. Waduh, bisa lo ya berubah dari ketika lu berharap, aduh bokap gue deh yang diambil Tuhan, tapi sekarang di detik ini lu bilang lu sayang banget sama bokap lu. Parah sih Dok, cuman ya itu tadi proses kan Dok. Cuman kalau sekarang pun ini keluarga-keluarga lu. Nah ini keluarga Tuhan Dok yang dikasih komunitas Freedom buat ketika lu gagal ngelihat keluarga, gagal ngelihat keluarga. Nah orang-orang ini yang berdiri buat gua, menjadi tempat gua buat cerita. Nah ini Dok. Ini kan yang bener ya? Oh bukan ya? Bukan itu. Walah. Nah, ini pertama kalinya gue ngelihat dengan mata kepala gue sendiri kalau mujizat tuh beneran ada Dok. Kenapa tuh? Jadi ini tangan Sarah nih dulu pas patah. Nah kita Bang Riko doain di situ kan. Gue ngelihat pertama yang nggak bisa, ya jangankan buat gini Dok, yang buat gerak gini susah, waktu itu bisa Dok. Gokil. Nah ini pertama kali gue ngajak keluarga gue buat liburan gitu sih Dok. Bokap lo yang mana Nur? Bokap gue yang itu tuh. Yang pakai oren ya? Bukan. Iya yang oren. Yang paling kiri kan maksud gue. Iya itu. Oh, I see. Lu berapa bersaudara Nur? Gue 4 bersaudara Dok. Wah rame ya. Oh itu opa lu? Nah ini salah satu titik yang bikin gue down. Ini baru terjadi juga di tahun 2002 kemarin. 2022 ya? Iya kemarin Dok. Bapak gue kena stroke. Itu cukup membuat gue shock ya. Cuman ya kembali lagi Dok. Oh ini momennya buat gue bisa berdiri buat bapak gue sih. Meskipun walaupun dan bagaimanapun kondisinya gitu. Wow, gue jadi keinget Nur. Problem will be problem if you see as problem ya. Yes. Tapi kalau lu lihat sebagai janji, problem tuh adalah mukjizat. Yes. Goks, ini makan-makan nih. Ya, ini momen-momen gue seneng banget sih Dok bisa. Nah ini momen kemarin banget bapak gue pas 70 tahun ulang tahun. Jadi kita ngerayain sedikit ulang tahun bersama bapak gue sih Dok. Oh, gitu. Bokap 70 Nur? Iya 70 tahun nih Dok. Cucu kapan Nur bokap? Aduh. Oh ini bahaya. Surprise-nya ya? Iya surprise, gemes. Kaget nggak dia? Aduh. Iya Dok gitu. Gemes. Oke.
Nah, buat Danur sendiri, Nur, pasti kan nggak lu doang kan yang punya struggle akan keluarga. Pasti ada teman-teman sobat pijar lainnya yang juga punya struggle akan keluarga. Ada nggak sih, Nur, kalimat encouragement lu yang lu pengen bagiin untuk lu jangan menyerah sama keluarga gitu. Keluarga lu itu tempat Tuhan bisa ngasih mukjizatnya juga kok gitu. Tempat paling gelap di keluarga lu bisa jadi terang juga. Ya, untuk sahabat pijar mungkin cerita yang gue alamin mungkin teman-teman juga ngalamin juga. It's okay, nggak apa-apa. Kalaupun teman-teman masih di dalam proses belajar mengasihi juga nggak apa-apa. Tapi gue mendorong teman-teman buat menyadari bahwa keluarga itu sangat penting buat kita. Itu anugerah yang Tuhan kasih buat kita. Dan itu Tuhan nggak ngasih juga iseng-iseng buat kita. Nah makanya gue mendorong teman-teman buat pertama sih connect ya sama Tuhan ya, harus terhubung sama Tuhan dan minta Tuhan buat mampukan mengasihi keluarga kita, karena keluarga kita tentu sangat butuh kita sih. Nah supaya kita mau berdiri buat keluarga kita juga harus mau dibimbing, mau dibentuk Tuhan gitu. Jadi dalam perjalanannya nanti dalam proses mengasihi keluarga kita mungkin susah, mungkin sulit, tapi just minta pertolongan Tuhan, minta kekuatan Tuhan aja sih, gitu dong. Gue tuh dapet satu hal, Nur, yang dari cerita lu tadi itu bahwa keluarga tuh nggak ada yang sempurna lagi. Yes. Iya nggak sih? Iya. Yeah. Maksudnya kayak, tapi di tempat yang nggak sempurna itu cinta Tuhan tuh bisa sempurna banget. Yes. Ada. Dan kayak lu nggak bisa memilih lu mau di keluarga mana. Nah, kalau gue bisa milih, lu mau keluarga mana, Nur? Ini ya, Rafathar itu kali ya. Enggak lah, tapi kita punya tugas masing-masing di keluarga betul kita. Jadi yang pasti buat teman-teman, kalaupun emang teman-teman di sini sekarang punya kayak, aduh orang tua gue nggak banget lagi, skip banget lagi. Nah teman-teman disitulah di bagian teman-teman ngerasa orang tua teman-teman itu skip, justru teman-teman loh yang bisa jadi sumber berkat buat keluarga teman-teman. Dan ngerasa kayak, aduh keluarga gue kurang lagi. Lah emang keluarga orang lain nggak kurang juga gitu. Semua keluarga punya kekurangan masing-masing, tapi dengan adanya teman-teman di situ, teman-teman lah yang akan menyempurnakan keluarga teman-teman. Gitu sih, Nur. Yes. Gokil dong. Thank you so much, Nur. Dan terima kasih juga buat Pijar TV dan Muda TV telah mempercayakan kita berdua ya, Nur, ya sebagai narasumber. Seru banget, dan mau untuk teman-teman untuk juga mau say thank you untuk tetap stay dari awal sampai akhir, dan mau memberitahukan bahwa Titik Koma ini akan hadir di Jumat jam 5 sore di GoPlay, dan bisa ditonton juga di Pijar TV di Pay Transvision channel 778 atau live streaming melalui .w.pijar TV setiap hari Senin dan Jumat pukul 15.30, atau juga di hari Sabtu pukul 1 siang ataupun jam 8:30 malam. Selain itu juga bisa ditonton di hari Kamis jam 18 WIB di YouTube Muda TV. So buat teman-teman juga yang ingin tahu updatean yang paling update dari Pijar TV, bisa banget follow @pijar_tv. Dan untuk juga teman-teman yang mau tahu tentang komunitas muda, bisa juga ngelihat Instagram Muda dan follow. Itu ada @muda untuk Indonesia. Dan buat teman-teman juga yang ingin didoakan, ingin disupport, bisa banget untuk DM, untuk gangguin admin yang ada di sana, karena mereka open banget untuk teman-teman mau butuh tempat untuk sharing, curhat, atau apapun itu. Dan tentunya Muda ini lagi berfokus juga dengan Indonesia Timur, dan Muda ini sekarang lagi dibagi untuk Indonesia Timur. Ada Muda untuk Papua, ada Muda untuk Ambon, ada Muda untuk Kupang, Muda untuk Bali, Muda untuk Manado. Dan buat teman-teman yang ada di Indonesia Timur, bisa banget untuk go contact yang Muda Indonesia Timur. So, terlebih lagi, wah gokil tuh bajunya. Ini tuh baju keren banget nih. Keren ya. Keren banget, dan gaya rambut gua nih
Chop Mac gitu. Dan terlebih lagi dengan baju ini makin keren habis sih Nur. Yoi, Dan ini tuh oke. bisa dibeli ya teman-teman Di mana, Dok? Shopee-nya Shopee, Muda. oke. Ataupun bisa banget juga untuk kontak teman-teman muda itu yang ada di DM-nya. DM aja ya. Bisa juga, dan bisa banget nyalain loncengnya yang ada di Shopee. Dan itu dia, itu lihat ada kartu ini, Dok. pemuda yang keren banget teman-teman. Dan ada baju, baju yang akan ada di season selanjutnya. So untuk buat teman-teman biar nggak ketinggalan, untuk stay tune, untuk follow Muda untuk Indonesia. Dan abis itu kesimpulan dari acara ini tuh seru banget sih. Maksudnya kayak kita bisa tahu bahwa keluarga kita tuh nggak kekurangan sendiri. Yes. Kalau misalnya di setiap keluarga itu ada tugas dan misi yang berbeda. Iya, Mungkin keluarga Danur kayak gitu, Iya. tapi mungkin keluarga gue juga beda. Tapi satu hal yang pasti, jangan menyerah sama keluarga kita Yes. masing-masing. Karena, dan nggak ada sih maksudnya kayak keluarga yang langsung tiba-tiba sempurna, Nggak tugasnya ada, Bro. selesai. Even kita pun jatuh bangun juga dalam Yes. keluarga. Tapi semakin kita terus berjuang, semakin cinta Tuhan juga muncul dari situ. Gitu sih teman-teman. So thank you buat teman-teman yang udah join. Saksikan terus program Titik Koma. Jangan kasih titik Kalau Tuhan mau kasih koma. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma.